Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azari Ma'ruf, NIM 19074007. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sensor exhaust gas regulating atau disingkat dengan sensor EGR. Cara kerja sistem exhaust gas regulating atau disingkat dengan EGR. Gas buang disirkulasikan kembali ke dalam ruang bakar melalui sebuah saluran yang dipasang antara saluran intake dan exhaust manifold. Kevakuman di dalam intake manifold akan menghisap gas buang masuk ke dalam mesin. Banyaknya gas buang yang disirkulasikan kembali ke dalam mesin harus dikontrol secara presisi, karena jika berlebihan dapat memberikan dampak negatif pada mesin seperti putaran ideal yang tidak stabil, penurunan tenaga mesin, dan lain-lain. Sistem EGR yang pertama kali digunakan memanfaatkan kevakuman mesin untuk mengoperasikan pembukaan valve-nya, sedangkan pada sistem yang terbaru saat ini resirkulasi gas buang dikontrol menggunakan EGR valve elektronik. Saat mesin sedang ideal, EGR valve tertutup dan tidak ada gas buang yang disirkulasikan ke dalam intake manifold. EGR valve akan mulai membuka saat temperatur kerja mesin melalui panas dan mesin bekerja dalam bentuk berat. Saat beban mesin bertambah berat, maka secara otomatis temperatur juga akan beranjak naik. Saat inilah EGR valve akan terbuka dan mendistribusikan gas buang masuk ke dalam intake manifold. Hal ini memberikan efek yang dapat menurunkan temperatur ruang bakar dan mengurangi pembentukan gas NOx. Selain menggunakan EGR, pada beberapa kendaraan juga menggunakan sistem tambahan untuk mengurangi pembentukan NOx. Penerapan sensor EGR. Teknologi sirkulasi gas buang atau daur ulang gas buang ini bisa diterapkan pada mobil berbensin, bensin, ataupun bermesin diesel. Semakin berkembangnya standar emisi gas buang kendaraan bermotor, keberadaan EGR ini pun semakin menjadi poin penting yang harus ada pada sebuah kendaraan bermotor. Namun demikian, rancangan sistem EGR yang buruk bisa berdampak pada efisiensi mesin kendaraan. Power menjadi kurang maksimal alias gembos. Contoh penerapan sensor EGR yaitu bukanlah komponen mobil yang tanpa masalah. EGR berguna untuk mengurangi emisi gas buang dari mesin. Seiring waktu, pada katup EGR sering ditemukan tumpukan kera atau jelaga. Hal ini membuat performa mesin menurun dan sering jadi keluhan para pemilik mobil. EGR lama-kelamaan tentu akan kotor. Kualitas solar yang buruk akan menimbulkan jelaga pada pipa dan katup EGR sehingga performa mesin menurun. Untuk menjaga fungsi EGR tetap prima, utamanya adalah dengan sistem akuisisi data sensor EGR. Sistem EGR yang pertama kali digunakan memanfaatkan kevakuman mesin untuk mengoperasikan pembukaan valve-nya. Sedangkan pada sistem yang terbaru saat ini, resirkulasi gas buang dikontrol menggunakan EGR valve elektronik. Pada mesin sedang ideal, EGR valve tertutup dan tidak ada gas buang yang disirkulasikan ke dalam intake manifold. EGR valve akan memulai membuka dan temperatur kerja mesin mulai panas dan mesin bekerja dalam beban berat. Prinsip fisik sensor EGR. Sensor EGR sangat penting untuk mempertahankan emisi yang tepat pada kendaraan. Bagian-bagiannya adalah housing dan drive arm. Sensor memonitor posisi katup EGR memungkinkan kontrol yang lebih akurat dari laju aliran EGR. Sistem komputer kemudian menyesuaikan kinerja mesin untuk memastikan emisi yang dapat diterima. Sensor CTS EGR memiliki kisaran suhu operasi 40 derajat F sehingga
304 derajat F dan dirancang diuji dan terbukti efeknya itu dalam kondisi yang sangat keras. IGR bekerja dengan memasukkan gas sisa pembakaran yang dikeluarkan mesin melalui exhaust manifold. Sebelum keluar knalpot, ada sebuah katup yang berhubungan dengan intake manifold. Katup ini sebagai jalur gas buang untuk kembali ke intake manifold. Proses pembukaan katup itu sendiri dikontrol melalui kevakuman dan secara elektronik. Vakum IGR digunakan pada mobil-mobil lama. Cara kerjanya dengan memanfaatkan Pegas diagram untuk menutup dan membuka IGR valve. Saat mesin ideal, Pegas diagram akan menutup IGR valve sehingga tidak terdapat aliran gas buang yang masuk ke intake manifold. Saat mesin mendapatkan beban dan temperatur mulai meningkat, Pegas diagram berangsur membuka dan mengalirkan gas buang kembali ke intake manifold. Untuk mengatur Pegas diagram digunakan selang vakum yang berhubung ke intake manifold. Untuk mobil-mobil sekarang, vakum IGR melalui ditinggalkan. Saat ini contoh IGR dilakukan oleh kevakuman elektrik. Cara kerjanya hampir sama seperti vakum IGR, namun keberadaan Pegas diagram digantikan dengan IGR. Motor ini akan bekerja sesuai perintah dari ECM. Untuk memberi perintah ECM membutuhkan data dari beberapa sensor. Salah satunya intake air temperatur sensor, engine temperatur sensor, dan manifold absolute pressure sensor. Mengidentifikasi sensor IGR. IGR digunakan untuk mengurangi emisi gas buang dari mesin. Seiring waktu, pada katup IGR sering ditemukan tumpukan kerak. Yang terakhir yaitu menganalisis sensor IGR. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah membuat sebuah sistem yang memanfaatkan gas buang yang keluar dari exhaust manifold dan distribusikan kembali ke dalam intake manifold atau salur masuk. Dengan sistem ini, diharapkan pemakaian bahan bakar bisa lebih efisien. Alat itu namanya exhaust gas regulating atau disingkat dengan IGR, yang berfungsi menghisap sebagian gas pembuang untuk disalurkan ke salur masuk atau intake manifold. Selain pemakaran bahan bakar yang lebih efisiensi, dengan adanya IGR diharapkan dapat mengurangi gas buang yang mengandung racun seperti gas NOx atau nitrogen oksida. Peace.